Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Yogong Paramita Sinta Dewi dengan NIM 20110310663, kelas 6J nomor absen 7. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan bagaimana sih NLP dapat diterapkan untuk mencapai tujuan, dan apa saja sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memvisualisasikan tujuan yang hendak kita capai. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan NLP untuk mengatasi ataukah mengurangi rasa fobia, rasa cemas, dan rasa ketakutan, dan apa saja langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mengatasi atau mengurangi rasa takut, rasa cemas, dan fobia tersebut. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, adalah salah satu metode yang berkaitan dengan hubungan antara pikiran, neuro, bahasa, linguistik, atau perilaku programming. Nah, dalam penggunaan NLP dimulai dengan memahami bahwa setiap orang atau manusia itu memiliki cara berpikir, cara berbahasa, dan berperilaku yang berbeda. Dalam NLP mempelajari cara kerja otak yang bagaimana informasi itu diproses dalam pikiran. Hal ini membantu orang untuk memahami diri sendiri, membantu orang lain untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan performanya. Nah, salah satu contoh yang saya lakukan untuk meraih tujuan saya itu melakukan visualisasi NLP. Nah, di mana visualisasi itu adalah teknik NLP yang membantu seseorang untuk memvisualisasikan tujuannya dalam NLP. Visualisasi digunakan untuk membantu seseorang mengembangkan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana itu akan terjadi. Nah, jadi saya dulu pernah mengikuti suatu perlombaan yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam acara Dies Natalis. Nah, di sana saya mengikuti lomba mekidung, kalau di bahasa balikan seperti metembang, seperti meketawin, ataukah seperti bersenandung begitu. Nah, di mana di sana saya ingin sekali memvisualisasikan diri saya untuk menjadi juara satu dan membantu tim saya untuk meraih kemenangan. Nah, hal ini saya menggunakan teknik visualisasi itu untuk membayangkan diri saya seolah-olah saya meraih juara, dan seolah-olah saya membayangkan diri saya sedang mekidung ataukah metembang dengan baik dan memperoleh nilai yang memuaskan, di mana saya membayangkan diri saya meraih juara satu, mendengar sorakan-sorakan penonton yang ikut menonton saya pada saat waktu itu, dan merasakan kegembiraan setelah saya berhasil meraih juara. Dan terlepas dari itu, saya dan teman-teman berhasil untuk mendapatkan juara satu dan melakukan teknik visualisasi dengan teratur, maka akan membantu diri sendiri untuk lebih fokus dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan tersebut. Saya sudah melakukan hal tersebut waktu tahun lalu. Pada saat Dies Natalis saya lomba mekidung, saya fokuskan diri saya mencoba untuk menerapkan NLP ini, ternyata benar terjadi, maksud saya. Akhirnya saya dan tim saya waktu itu ada 15 orang, akhirnya menjadi juara satu untuk kategori lomba mekidung Universitas Pendidikan Ganesha Dies Natalis pada waktu ini. Nah, adapun langkah-langkah yang saya gunakan untuk memvisualisasikan diri saya untuk meraih tujuan tersebut, salah satunya yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang positif. Nah, di mana dalam penggunaan bahasa positif adalah teknik NLP yang paling umum dan efektif. Dalam NLP, bahasa positif dianggap sebagai kreativitas yang mampu mengubah pikiran dan tindakan. Yang kedua, ada pemetaan pikiran. Nah, di mana dalam NLP, pemetaan pikiran digunakan untuk membantu seseorang memahami apa yang terjadi dalam pemikirannya dan bagaimana pikiran tersebut
mempengaruhi perilakunya. Yang ketiga ada perubahan perilaku, dan yang keempat ada visualisasi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang contoh penerapan NLP untuk mengurangi rasa takut, cemas, dan fobia. Saya pernah mengikuti lomba pidato waktu ini, ditunjuk secara mendadak begitu untuk pentas. Jadi di sana perasaan saya sangat takut, cemas, dan seperti campur aduk perasaan saya, di mana perasaan mual itu ada, dan untuk berjalan ke panggung pun itu saya gemetaran gitu. Nah, mengapa banyak orang, ataukah salah satu alasan mengapa semua orang itu takut berbicara di depan orang? Itu karena mereka yang lupa bahwa hal ini bukan tentang mereka. Hal ini bukan tentang apa yang kita kenakan. Bahkan hal ini bukan tentang bagaimana rambut kita di depan panggung, atau seberapa bagus penampilan kita saat kita membacakan pidato, atau seberapa percaya diri kita saat kita berpidato di depan umum. Nah, hal ini tentang pidato yang kita bawakan. Audiens datang ataukah penonton yang melihat kita saat kita berpidato itu hanya ingin mendengarkan ataukah melihat penampilan terbaik kita, di mana mereka hanya ingin menyampaikan dengan baik untuk mereka menilai penampilan kita. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengatasi rasa takut, cemas saat kita berada di depan banyak orang, itu salah satunya mempersiapkan materi dengan baik. Struktur materi kita harus jelas dan mudah dipahami oleh setiap orang. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat, jangan terlalu kaku. Dan yang kelima itu adalah percaya dengan diri kita sendiri. Percaya dengan diri kita sendiri pasti akan membawakan hasil yang terbaik. Sekian pemaparan materi terkait dengan bagaimana NLP dapat diterapkan untuk meraih tujuan dan apa saja langkah-langkah yang kita dapat lakukan untuk memvisualisasikan dan mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya tadi ada bagaimana contoh penerapan NLP dalam mengurangi rasa takut, rasa cemas, fobia, apa saja langkah-langkah untuk mengatasi tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana NLP bisa diterapkan untuk meraih tujuan pribadi kita dan apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memvisualisasikan NLP itu untuk meraih tujuan kita. Dan tadi ada bagaimana caranya kita mengatasi ataukah mengurangi rasa takut, rasa cemas, dan rasa fobia, dan apa saja langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa takut, cemas, fobia itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Santi Om.